Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan AF19 Channel yang selalu menemani Bapak Ibu atau teman-teman semua dalam belajar baik P3K maupun CPNS. Jangan lupa subscribe, like, share, dan selalu support channel ini agar saya semakin bersemangat untuk memberikan soal-soal P3K maupun CPNS. Jika Bapak Ibu mau request, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan dan akan saya bahas di channel ini. Baik, langsung saja ke pembahasan soal nomor 1. Pagi ini Bu Ani mengadakan penilaian KD metamorfosis pada makhluk hidup. Jika peserta didik jumlahnya 32 dan saat penilaian ternyata hasilnya 3, peserta didik tidak mencapai KKM. Yang harus dilakukan Bu Ani adalah A. Memberikan remedial masing-masing individu untuk 3 peserta didik yang tidak tuntas KKM. B. Memberikan remedial dengan mengelompokkan semua peserta didik yang tidak tuntas KKM. C. Pembelajaran klasikal untuk semua peserta didik karena ketuntasan minimum kelas belum terpenuhi. D. Melanjutkan pembelajaran karena persentase ketuntasan di atas 85%. E. Meminta peserta didik yang tidak tuntas mengulas mengerjakan soal penilaian dengan soal yang sama. Jadi kesimpulan, Bu Ani harus melakukan remedial dengan pembimbingan individu kepada 3 peserta didik tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Memberikan remedial masing-masing individu untuk 3 peserta didik yang tidak tuntas KKM. Soal nomor 2. Urutan langkah yang benar dalam melakukan kegiatan remedial adalah. Nah, kita diminta menentukan langkah-langkah yang paling benar. Yang pertama memang urutannya melakukan diagnosis kesulitan belajar. Dan yang kedua itu pasti setelah melakukan diagnosis pasti menemukan penyebab kesulitan dan solusi penyelesaian. Yang ketiga pastinya merumuskan kompetensi atau tujuan pembelajaran. Jadi ini satu. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat berarti sudah tahu ya, 1, 5, 6. Dan yang keempat, 9, menentukan materi pelajaran sesuai dengan kompetensi atau tujuan yang telah dirumuskan. Nah, yang kelima, harusnya setelah ini memilih dan merancang kegiatan remedial sesuai dengan masalah dan faktor penyebab kesulitan serta karakteristik siswa. Nah, yang keenam, urutan selanjutnya adalah pastinya merencanakan waktu. Setelah memilih merancang, pasti merencanakan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan remedial. Nah, setelah merencanakan waktu, menentukan jenis prosedur dan alat penilaian untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa. Nah, setelah menentukan jenis prosedur, kita langsung melaksanakan kegiatan remedial. Dan yang terakhir, menilai kegiatan remedial. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah D. 1, 5, 6, 9, 2, 3, 4, 7, dan 8. Nah, soal nomor 3. Bu Vera adalah guru kelas 3 SD. Di dalam kelasnya ada 3 peserta didik yang belum bisa membaca. Ketiga peserta didik setelah diidentifikasi mengalami kesulitan dalam identifikasi kata-kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi huruf atau kalimat. Kesulitan belajar ini disebut A. Diskalkulia, B. Disleksia, C. Dysrafia, D. Auditory and Visual Processing Disorder, E. Nonverbal Learning Disability. Jadi disleksia bisa diartikan sebagai kesulitan membaca secara teknis
atau kesulitan akan kata-kata yang diucapkan dan sulitnya mengubah kata-kata menjadi huruf. Dan selanjutnya disleksia, kesulitan menulis baik berupa merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat lengkap. Diskalkulia, kondisi di mana seorang anak memiliki kesulitan memecahkan soal matematika dan mengalami kesulitan menangkap konsep-konsep matematika dasar. Dan selanjutnya auditory and visual processing disorder, sebuah gangguan sensorik yang mempengaruhi kemampuan anak untuk memahami bahasa tertulis atau lisan. Non-verbal learning disability, kondisi ini merujuk kepada ketidakmampuan anak untuk menggunakan aspek intuitif, pengaturan, visual, dan pengolahan fungsi saat belajar. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, dysgraphia. Soal nomor 4. Bu Kasih adalah guru kelas 2 SD. Di dalam kelasnya ada 2 peserta didik yang jarang sekali menulis meskipun sudah diminta menulis. Setelah diagnosa ternyata dia mengalami gangguan belajar dalam merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat. A. Diskalkulia, B. Disleksia, C. Dysgraphia, D. Auditory and Visual Processing Disorder, E. Non-verbal Learning Disability. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Dysgraphia. Dysgraphia, kesulitan menulis baik berupa merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat lengkap. Soal nomor 5. Pak Dadang adalah guru di kelas 3 SD. Di dalam kelasnya ada 2 peserta didik yang selalu mendapat nilai jelek pada materi operasi hitung. Bahkan hampir sama sekali tak bisa jika berhubungan dengan matematika dasar sekalipun. Kondisi yang dialami 2 peserta didik Pak Dadang sering disebut A. Diskalkulia, B. Disleksia, C. Dysgraphia, D. Auditory and Visual Processing Disorder, E. Non-verbal Learning Disability. Jadi jawaban yang paling tepat adalah diskalkulia. Diskalkulia itu kondisi di mana seorang anak memiliki kesulitan memecahkan soal matematika dan mengalami kesulitan menangkap konsep matematika dasar. Jadi ini sudah saya bahas di soal yang sebelumnya. Diskalkulia, disleksia, dysgraphia, dan lain-lain. Dan soal nomor 6. Hal yang dapat dilakukan guru untuk menangani peserta didik didiagnosa mengalami disleksia adalah A. Menyanyikan lagu dan menempel poster abjad angka, B. Menjiplak atau menulis di atas bentuk huruf yang sudah disediakan secara terus-menerus untuk membantu anak memiliki kebiasaan yang baik dalam menulis setiap huruf, C. Setiap kata ditulis dalam huruf balok, lalu huruf balok tersebut dihubungkan dengan garis menggunakan pensil warna. Lalu anak mencoba menelusuri huruf utama dan garis sambungnya. Yang D. Berikanlah contoh materi dengan hal yang konkret. E. Belajar angka dengan menggunakan warna atau animasi menarik. Jadi yang harus dilakukan guru untuk peserta didik disleksia, yang pertama melakukan latihan membaca secara rutin. Yang kedua, buat pelajaran lebih menarik. Dan yang ketiga, menyanyikan lagu dan menempel poster abjad angka. Dan yang keempat, memberi anak waktu untuk beristirahat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Menyanyikan lagu dan menempel poster abjad angka. Soal nomor 7. Permainan yang tepat untuk mengatasi peserta didik yang kesulitan membaca kecuali A. Bermain kata, B. Membaca buku bersama, C. Menyajikan gambar huruf pada kata, D. Menyanyikan poster menarik dengan susunan huruf balok, E. Permainan menjiplak huruf dengan garis putus-putus. Jadi metode untuk menangani disleksia yang pertama, bermain kata. Anda bisa mengajak si kecil bermain kata yang berhubungan satu sama lain. Awali dengan pemilihan kata-kata yang mudah diucapkan dan bisa dikombinasikan dengan aktivitas lain. Misalnya menuliskan di pasir, kertas, dan sebagainya. Dan yang kedua, mencari gambar dan susun dengan huruf balok. Sebagai contoh,
Minta anak untuk menemukan gambar gajah, lalu lanjutkan dengan menyusun huruf-huruf membentuk kata gajah dengan huruf balok. Dan yang ketiga, membaca buku bersama. Anak dengan disleksia tidak menyukai kegiatan membaca. Oleh karena itu, ajak anak membaca buku yang ia sukai bersama-sama. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E, permainan menjiplak huruf dengan garis putus-putus. Soal nomor 8. Gangguan neurologis yang menghambat kemampuan mengharmonisasikan ingatan dengan penguasaan gerak otot secara otomatis saat menulis biasa disebut gangguan A. Diskalkulia, B. Disleksia, C. Dysgraphia, D. Auditory and Visual Processing Disorder, E. Nonverbal Learning Disability. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Dysgraphia. Dysgraphia kesulitan menulis baik berupa merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat lengkap. Soal nomor 9. Pak Lemin memiliki peserta didik yang mengalami kesulitan belajar yaitu Anto. Hasil identifikasinya adalah sebagai berikut. Huruf yang sama seringkali ditulis dalam bentuk yang berubah-ubah. Mencampurkan pemakaian huruf besar dan kecil. Bentuk maupun ukuran huruf dalam tulisan tidak proporsional. Kesulitan memegang pulpen dengan baik, kadang terlalu menempel dengan kertas. Tetap kesulitan menyalin contoh tulisan yang sudah ada. Tindakan yang harus dilakukan Pak Lenin adalah A. Meningkatkan frekuensi membaca rutin, B. Melatih peserta didik dengan permainan angka menggunakan media gadget, C. Melatih peserta didik dalam kegiatan menjiplak huruf, D. Menggambar huruf balok pada poster sederhana, E. Melatih anak dengan bermain tebak kata. Jadi ciri-ciri di atas merupakan gangguan dysgraphia. Hal yang dapat dilakukan adalah melatih untuk memegang pensil atau ballpoint dengan benar. Yang kedua, menjiplak atau menulis di atas huruf yang sudah disediakan secara terus-menerus untuk membantu anak memiliki kebiasaan yang baik dalam menulis setiap huruf. Yang ketiga, metode menulis huruf balok. Dan yang keempat, metode menulis bersambung. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Melatih peserta didik dalam kegiatan menjiplak huruf bergaris putus-putus. Soal nomor 10. Jadi kita diminta untuk mengurutkan langkah-langkah dalam mengajarkan peserta didik dalam menulis. Dan yang pertama, pastinya peserta didik dilatih memegang pensil atau ballpoint dengan benar. Dan yang kedua, seharusnya latihan mencoret bebas seperti garis tegak, miring, dan mendatar. Dan yang ketiga, pastinya menjiplak tulisan cetak tipis. Dan yang keempat, pastinya menyebutkan huruf pada anak sambil menunjukkan gambar cara-cara menulisnya. Dan yang kelima, peserta didik diberi lembar yang berisikan huruf cetak titik-titik untuk ditulis ulang bentuknya. Dan yang keenam, setiap kata ditulis dalam huruf balok, lalu huruf balok tersebut dihubungkan dengan garis-garis menggunakan pensil warna. Dan yang terakhir, pastinya mencoba menelusuri huruf utama dan garis sambung. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. 1462375. Terima kasih telah menonton channel ini. Semoga Bapak Ibu lolos dan diterima P3K tahun ini. Here we go.